Om Swastiastu. Kembali lagi di tiang Ide Resi Bujangga Waisnawa Putra Sarasri Satyaruti saking Griya Buana Dharma Santi Setan akan memberikan sedikit dan menceritakan sedikit tentang perjalanan Lelangit Habib Kulun Ide Maharishi Markandeya. Seperti kita ketahui dalam sejarah dan sebagainya bahwa pada abad ke-8 itu ada seorang Maharishi yang berasal dari Jawa yang datang ke Bali. Nah, beliau itu dikenal dengan Maharishi Markandeya. Nah, ada pertanyaan, banyak yang bertanya, apakah Rishi Markandeya yang ada di India atau yang ada di Indonesia? Itu yang pertama saya ingin jawab sedikit. Bahwa Markandeya dalam Buana Tattwa Rishi Markandeya itu disebutkan beliau adalah beranak dari pasangan dan cucu juga dari itu pasangan. Artinya bahwa beliau itu adalah orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli. Sehingga Markandeya di sini adalah perguruan. Jadi sebuah perguruan. Dan beliau memakai nama perguruan. Beliau si Markandeya. Karena apa? Karena sebelum itu juga sudah ada seorang Maharishi yang datang ke Indonesia, yaitu Rishi Agastya. Rishi Agastya. Nah, beliau Rishi Markandeya itu adalah salah satu murid daripada Rishi Agastya. Nah, beliau dulu berada pada daerah yang namanya Damalung. Bahkan kalau kita cari lontar-lontar Jawa yang ada di Sunda dan sebagainya juga hanya hubungannya dengan Danyang Markandeya itu. Nah, kita kisahkan dulu dari perjalanan beliau dari Damalung atau Gunung Dieng, Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu beliau melakukan samadhi dan tertarik untuk berangkat ke timur Jawa. Maka beliau berangkatlah menuju ke daerah yang disebut dengan daerah Banyuwangi yang sekarang. Itu. Maka beliau melakukan tapa samadhi di sana. Setelah itu beliau mendapatkan wangsit untuk pergi ke Bali dengan beberapa murid-murid beliau. Maka beliau datang ke Bali dengan 800 pengikut beliau. Dan pengikut-pengikut beliau itulah yang kemudian dikenal dengan nama Wong Age atau Bali Age. Nah, sampailah beliau kemudian di Bali. Dan beliau mencoba merambah ke tempat di Bali tanpa melakukan pemberitahuan kepada penguasa. Karena di Bali itu juga banyak penguasa, dalam artian bukan penguasa berupa manusia saja, tetapi penguasa-penguasa yang berupa hal-hal yang gaib. Nah, dengan begitu maka terjadilah musibah. Banyak pengikut-pengikut beliau itu meninggal. Jadi karena tidak ada pemberitahuan. Nah, ini kita bisa akan pakai pakai ingatan buat kita sekarang. Walaupun kita dalam keadaan zaman modern, kita harus punya
hal yang disebut dengan permisi kepada hal yang kalau kita pergi ke suatu tempat harus punya permisi. Tidak boleh kita merasa bahwa kita yang tahu duluan. Oleh sebab itu penting sekali itu adalah etika. Nah, ketika beliau kemudian kehabisan sedikit sekali masih sisa daripada pengikut beliau, maka beliau kemudian kembali merasa gagal. Kembalilah beliau ke Jawa, yaitu di Gunung Raung. Dari sana lagi beliau kemudian melakukan samadhi, bertapa. Kemudian dapatlah beliau wangsit lagi. Bahwa beliau harus, kalau harus datang ke Bali, dan harus permisi dulu dengan penguasa, baik itu penguasa skala atau dan penguasa niskala yang ada di Bali. Kemudian beliau datang ke Bali bersama pengikut beliau yang sedikit sekarang. Dan pertama kali beliau mencari tempat yang sangat baik, maka didapatlah tempat di lereng Gunung Toh Langkir. Nah, di sanalah kemudian beliau menanam pancadatu. Menanam pancadatu, yaitu sebagai lambang bahwa pembangunan Bali itu dimulai. Dan juga sebagai lambang bahwa beliau melakukan ucapan terima kasih dan permisi kepada penguasa yang ada di Bali itu. Nah, ketika beliau melakukan itu, maka menanam pancadatu. Pancadatu itu yang terdiri daripada emas, perak, tembaga, besi, dan permata. Dan ini sekarang menjadi bagian daripada orang mengatakan pengisi atau pedagingan untuk bahan-bahan bangunan suci di Bali ataupun di luar Bali yang berhubungan dengan konsep bangunan suci. Nah, tempat di mana beliau menanam pancadatu itu, maka tempat itu disebut dengan Besukian. Yang lama-lama daerah itu sekarang bernama Besaki. Nah, Besukian. Besukian kemudian di Besukian tempat itu sekarang masih ada tempat itu. Nah, setelah itu semua pengikut beliau dan beliau sendiri sangat-sangat bahagia, dalam artian tidak ada permasalahan. Berangkatlah beliau kemudian ke barat lagi, ke barat, yaitu di daerah Taro. Ya, Taro. Itu pertama beliau pergi ke daerah yang disebut dengan Sabang Daud. Sabang Daud. Mungkin sampai sekarang tempat itu ada di Sabang Daud, yaitu di daerah di Taro, di utara Taro, Sabang Daud. Dan di sana sampai sekarang kita akan melihat bahwa tempat itu tidak ada pelinggih satupun. Sabang Daud itu yang ada adalah batu-batu, dan itu sangat magis sekali tempatnya itu. Nah, disitulah beliau melakukan yoga samadhi. Kemudian pergilah beliau kemudian suatu tempat yang disebut dengan Puakan, di dekat itu. Di Puakan, Puakan itu artinya pembukaan. Beliau membuka tempat itu, maka tempat itu disebut dengan Puakan. Dari Puakan mulailah beliau mengajarkan tentang sistem irigasi yang kita kenal sekarang dengan nama sistem Subak. Beliau dari sana mulai mengajarkan sistem irigasi. Nah, sistem irigasi itu beliau
ajarkan sehingga orang-orang Bali dan pengikut beliau itu kemudian mengerti tentang persubakan. Kemudian beliau ke selatan lagi, beliau mendirikan pura untuk mengenang tempat beliau mendapatkan wangsit di Jawa Timur. Maka nama pura itu adalah disebut dengan nama pura Gunung Raung. Pura Gunung Raung. Setelah dari Gunung Raung, beliau berteriak lagi, ya, berjalan lagi untuk mencari tempat. Maka beliau melakukan tempat pertapaan lagi, yaitu di daerah Ubud, dan tempat itu disebut dengan Gunung Lebah. Gunung Lebah. Dan di sana ada campuan. Sanalah beliau melakukan samadhi, kemudian untuk mendapatkan keselamatan dunia ini, terutama Bali pada waktu itu. Dari sana beliau berangkat menuju ke Puncak Peyogan, yaitu sebelah utara lagi sedikit, Puncak Peyogan, dan beliau mendirikan suatu pura namanya Puncak Peyogan. Dari Puncak Peyogan kemudian beliau menuju ke utara yang disebut dengan daerah Payangan. Maka beliau berada di daerah Payangan dengan mendirikan suatu pura yang disebut dengan Pura Murwa Bumi. Pura Murwa Bumi. Sekarang masih ada di sana dan di Empon. Dan kemudian beliau berangkat lagi menuju ke daerah Sepang, yaitu di daerah Busung Biu. Dan beliau juga berada di Busung Biu, di atas namanya Puncak Bujangge. Sekarang ada namanya gunung namanya Puncak Bujangge. Maka beliau ada di sana. Dan beliau sebelumnya adalah juga ada di dekat Puncak Bujangge, juga puncak di sana namanya Puncak Besturi. Puncak Besturi. Itu tempat beliau. Nah, pengikut-pengikut beliau itu yang di Bali itu ada. Dan kemudian beliau melahirkan dan juga beliau mengadakan Perti Sentane. Nah, Perti Sentane beliau itulah yang dikenal sekarang bernama keluarga Bujangge Waisnawa, Perti Sentane beliau. Sedangkan murid dan pengikut beliau itu ada yang disebut dengan sisya dan murid, ya, itu ada beberapa, yaitu Bali Agih yang sekarang banyak, yaitu di Batur, kemudian di Cempaka dan sebagainya. Itu adalah yang juga dikenal dengan nama Bujangge. Bujangge juga. Itu, yang kan ada keturunan beliau, ada pengikut beliau, dan ada juga murid-murid beliau. Nah, dari sana juga kemudian dari keturunan-keturunan beliau itu juga ketika pada zamannya kerajaan Bali kuno, kebanyakan keturunan-keturunan beliau itu menjadi Porohite yang berada di kerajaan-kerajaan Bali kuno itu dulu banyak itu. Itulah konsep-konsep perjalanan beliau, sehingga beliau banyak juga dikenal dengan konsep Bujanggenya itu, karena beliau mengajarkan di sini adalah tentang Trimurti Pakse. Jadi ajaran beliau yang datang ke Bali adalah ajaran Trimurti Pakse. Apa itu Trimurti Pakse? Adalah konsep percaya kepada 3 komponen Tuhan, yaitu Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, Brahma, Wisnu, Siwa. Sehingga ada
pencipta, ada pemelihara, ada pelebur. Itu konsep beliau. Sehingga beliau tidak ansih kepada Waisnawa dalam artian atau Siwa sendiri tidak, atau yang lain tidak, tapi beliau adalah berada pada konsep ketiganya itu. Sehingga pada zaman itulah sudah mulai konsep-konsep ajaran Trimurtipaksa berjalan di Bali. Sudah berjalan di Bali. Sehingga konsep-konsep itu nanti kemudian ketika Empu Kuturan datang, beliau memberikan pemahaman lagi bahwa konsep itu diperkuat lagi ketika sekte-sekte timbul. Kemudian sekte-sekte itu lagi kemudian dipersatukan, maka konsep Trimurtipaksa itu pun juga kemudian digabungkan lagi, dihidupkan lagi, bahkan juga ditambah dengan konsep Buddha. Konsep Buddha. Ini, jadi ketika kita berbicara masalah itu, maka kita akan melihat bahwa kedatangan beliau Dangyang Markandeya di Bali adalah memiliki jasa besar dalam pembangunan pura-pura yang kuno. Contoh misalnya pura-pura yang kuno itu, misalnya Uluwatu, itu adalah dibangun sudah pada waktu zaman beliau. Nah, perjalanan beliau ada dan kemudian akan diperkuat lagi oleh Empu Kuturan. Kemudian Pura Besakih, Ponjok Batu, ya, Pura Batur, itu. Kemudian Pura Pulaki. Itu adalah perjalanan beliau. Dari langsung beliau yang membangun, artinya sudah dibangun. Nanti kemudian barulah ide-ide pendeta yang datang kemudian beliaulah yang banyak kemudian melakukan tirta-yatra ke sana itu. Tetapi pada dasarnya pembangunan itu sudah dibangun lebih dulu. Oleh sebab itulah kita akan melihat juga konsep-konsep Trimurtipaksa itu akan kelihatan apa. Buktinya adalah di sana juga kita akan ketemu adanya konsep yang disebut dengan lingga. Nah, lingga. Di bangunan itu, di pura itu juga ada lingga dan sebagainya. Kemudian kita akan lihat yang lain-lain itu sudah ada, sudah dibentuk oleh beliau si Markandeya. Jadi kita merasa bahwa ide Maharishi Markandeya, beliau sangat berjasa sekali dengan kehidupan rakyat Bali ini, kehidupan beragama di Bali itu, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat sekarang tidak lain dan tidak lepas daripada adanya kedatangan ide Maharishi Markandeya. Nah, itulah yang sampaikan sedikit tentang ide Maharishi Markandeya, sehingga apa yang kita lihat sekarang, kita warisi sekarang, itu adalah merupakan warisan dari leluhur kita, yaitu Resi Markandeya. Nah, sehingga konsep-konsep pura dan sebagainya banyak kita akan melihat juga yang memakai konsep-konsep bujangga, misalnya di Batur, di di Kintamani, kemudian di daerah-daerah pegunungan itu konsep bujangga. Ya? Konsep bujangga dalam artian itu adalah konsep mendapatkan tirta. Ya, karena bujangga Vaishnava itu kan konsepnya Wisnu. Jadi tirta
itu yang dipergunakan untuk menyelesaikan segala upacara yang ada. Itu. Nah ini yang ada, yang kita warisi sampai sekarang. Sehingga kita ada mengenal dengan pura-pura tersebut. Bahkan ada suatu tempat yang tidak mencari sulinggih karena beliau lebih, orang-orang di sana lebih banyak setuju kepada yang disebut dengan Kepura Bujangga itu sendiri. Ya, demikianlah yang berikan sedikit ulasan tentang ide Maharsi Danyang Markandeya. Semoga masyarakat tahu dan mengerti tentang siapa beliau dan apa peranan beliau dalam kehidupan masyarakat di Bali. Om Santi, 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.